Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan apa ya? Pengguna NMAX pasti sudah tidak asing lagi dengan permasalahan-permasalahan seputar NMAX ya. New NMAX ini beda dengan NMAX yang lama. New NMAX ini sebenarnya enak kalau baik-baik saja, tapi kadang terjadi trouble-trouble yang biasanya itu lekat sekali di New NMAX. Nah, ini tadinya kalau di NMAX saya nih, New NMAX ini memang nggak ada masalah tadinya, tapi memasuki usia 50.000 kilometer mulai muncul masalah. Dan ternyata ini udah umum dialami oleh New NMAX, sudah banyak kasusnya. Jadi tiba-tiba cek engine-nya menyala. Bentar, saya coba nyalakan dulu. Ya, jadi lampu cek engine ini menyala. Harusnya kan dia nyala kemudian mati. Ya, coba kita nyalakan juga, kita starter. Nah, ini tetap menyala. Nah, ini terjadi ketika lagi itu saya emang menerjang hujan-hujan gede ya, hujan yang cukup besar, kemudian menerabas genangan air. Setelah parkir itu masih aman-aman aja. Setelah keluar dari parkiran, kira-kira berjalan sekitar 1 km, tiba-tiba motor mati dan cek engine nyala. Tapi ketika kita matikan ya kuncinya, kemudian kita starter lagi, nggak ada masalah lagi, tetap normal motornya, tapi cek engine-nya nyala. Nah, kemudian yang parahnya lagi, ketika besokannya lagi ketika baru nyala, ya saya mau berangkat kerja, tiba-tiba motor mati lagi di jalan, baru jalan sekitar 3 km, tiba-tiba mati. Dan sering banget terjadi seperti itu. Tapi ketika di start ya nyala lagi gitu, nggak masalah. Nah, ini sangat mengganggu banget, apalagi cukup berbahaya jika kita sedang keadaan menyalip gitu, tiba-tiba motor mati mendadak. Nah, kemarin sempat dibawa ke bengkel untuk untuk di reset, tapi hanya bertahan beberapa hari, kemudian sama lagi seperti itu. Ketika di reset, ini tombol cek engine mati. Tapi ketika kumat lagi dia selang beberapa hari dia nyala lagi, dan begitu seterusnya. Sama kejadiannya ketika baru dinyalakan, jalan 3 km mati, jalan 3 km mati. Nah, ini sangat mengganggu sekali ya. Tapi selang jalan 2 bulan atau 3 bulan ya, kejadiannya saya juga lupa. Ini saya coba cuci semua komponennya, bukan cuci semua komponennya, saya steam ya, saya bawa ke tukang steam, dibersihkan sampai kolong-kolong, sampai bersih banget. Kemudian saya coba untuk ini kejadiannya sudah beberapa bulan. Kejadiannya saya coba untuk bukan coba ya, tapi nggak sengaja indikator bensin res itu ya, yang kedap-kedip itu, saya coba sampai bener-bener kosong gitu, sampai dengan motor mogok, kehabisan bensin. Nah, setelah kehabisan bensin, saya isi dengan apa kemarinnya, bensin terdekat, pokoknya selain Pertamina nih, Vivo atau apa gitu. Saya isi dengan yang RON 92. Toh saya juga nggak berpikir bahwa itu akan menyelesaikan masalah. Tapi ketika saya isi RON 92, tiba-tiba motor itu tidak mati-mati lagi. Jadi
pertama start ketika mau berangkat kerja jalan 3 kilometer itu tidak mati-mati. Jadi nggak mati sampai dengan seminggu, kemudian saya coba kembali juga sama gitu, nggak mati-mati lagi. Nah sampai sekarang nih, kejadian yang mati baru jalan 3 kilometer atau jalan 1 kilometer, 2 kilometer sampai dengan 3 kilometer itu nggak mati, makanya saya ingin coba kembali meriset, karena percuma ya ketika di riset saya udah berulang kali meriset tetap kejadiannya seperti itu lagi, bahkan kadang cuma berjalan sehari, nggak sampai sehari baru di riset, siangnya begitu lagi. Nah, nah ini ketika saya coba untuk isi bensin, saya juga nggak tahu penyebabnya apakah itu atau bukan gitu ya. Sampai sekarang itu belum mati-mati lagi gitu. Nah makanya saya ingin coba meriset kembali gitu. Nah bagaimana cara merisetnya? Merisetnya cukup dengan alat ini. Obeng, kemudian OBD 2 scanner. Nah ini yang akan kita hubungkan ke handphone. Nah ini untuk perangkaiannya banyak sekali ya di YouTube ya. Saya cuma perlu 3 kabel ini ya, yang berwarna merah, biru, dan hitam untuk positif negatif serta menghubungkan ke ECU-nya. Obeng. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tinggal buka dulu. Dia adanya di tempat aki. Oke, kita buka dulu tempat aki ini. Ya, jadi cukup membuka 2 buah baut ini. Kotor benar. 2 buah baut ini sudah saya keluarkan ya. Agak susah. Nah, ini kita buka dulu untuk kita sambungkan dengan 3 kabel. Caranya bagaimana? Caranya nih tinggal kita tekan saja area sini, bukan dicolok ke sini ya, ini mati nih, ini emang khusus untuk penutup. Nah ini tinggal kita pencet ya, kita tekan terus kita tarik. Nih, kita tarik seperti ini penutup aja ya, nggak ada soket pinnya. Nah ini yang ada soket pin. Nah untuk pemasangan bagaimana? Untuk pemasangan kita tinggal samain aja nih ya, karena saya sudah sesuaikan kabel merah. Di sini ada kabel kuning dan kabel hitam. Karena saya tidak punya kabel kuning, maka saya ganti dengan kabel biru. Jadi yang kuning ini nanti akan disambungkan ke biru, hitam ke hitam, merah ke merah. Seperti itu. Kalau teman-teman punya soket, alangkah baiknya ya, soket skun ini, alangkah baiknya jika menggunakan soket. Jadi tinggal ditancapkan ke sini. Di marketplace banyak, tapi karena saya hanya menggunakan sisa-sisa kabel yang ada di rumah, maka saya hanya seperti ini aja. Toh dipakainya nggak sering-sering banget. Oke, langsung aja kita eksekusi. Nah, oke, ini setelah kita masukkan ya soket ke dalam masing-masing soketnya, nih kabelnya. Nah, dia akan menyala nih, tuh OBD. Nah, sekarang kita akan coba menyambungkannya. Oke, langsung saja kita akan menyambungkan. Pertama-tama kita buka aplikasi TorQ-nya. Kemudian kita akan menyambungkan ke OBD2 menggunakan Bluetooth.
Oke, beginilah kira-kira tampilannya. Kita masuk ke menu setting, Bluetooth setting, kemudian kita klik di OBD2. Nah, tunggu sampai dia tersambung. Nah, untuk melihat dia tersambung, kita lihat profil di OBD2-nya, dia akan kedap-kedip ya, seperti gambar ini. Nah, kemudian kita tinggal scan nih di sini nih. Ya. Kita akan scan dengan masuk ke menu. Kita tunggu ya. Ini ada titik 3. Kita masuk, kita klik, kemudian kita tekan log manajernya nih, default ya. Nah, ini ada P0335 dan P0560 yang CPS nih, P0335 ini bisa diklik ya. Jadi crankshaft position sensor circuit, ketika kita klik dia akan mengarahkan ke troublecodes.net. Nah, kita tinggal scroll ke bawah. Apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya error tersebut? Ini sesuai dengan error tadi yang ditampilkan, P0335 itu berarti CPS atau CKP ini. Nah, ini permasalahannya dikarenakan wiringnya ya, pengkabelannya atau CKP sensornya. Nah, kemudian P0560 kita klik, kita scroll ke bawah, yang berarti sistem voltage malfunction. Ini bisa terjadi karena pengkabelan, poor connection, atau baterainya, atau alternatornya. Nah, kalau di sini saya belum melakukan perbaikan ini. Saya hanya ingin mereset atau menghilangkan error ya. Jadi ketika ini di reset, belum tentu nanti akan sembuh dengan sendirinya, tapi permasalahan ini dulu yang harus dibereskan sebenarnya. Tapi karena saya sudah seminggu ini tidak terjadi masalah ya, tidak mati sendiri, maka saya coba untuk meresetnya. Nah, cara meresetnya ya cukup reset fault. Jadi kita akan menghapus semua kode kesalahan itu. Kita tunggu sampai dengan 100% ya, sampai komplit. Kemudian kita cek lagi ya, yang tadi kita refresh. Apakah kode tersebut muncul kembali atau tidak? Ya, kita tunggu sampai dengan 100%. Oke, no fault code store in ECU. Sudah tidak ada lagi kode error yang disimpan pada ECU. Jadi sampai di sini sudah cukup untuk kita mereset. Sekarang kita kembali ke kamera. Oke, kemudian kita lihat hasilnya setelah di reset. Indikatornya tidak ada ya, check engine-nya sudah tidak ada lagi. Kita coba matikan. Coba kita cabut ya. Ini kita coba cabut. Kemudian kita akan nyalakan kembali. Jadi seperti ini. Ketika dinyalakan ya, dia akan nyala sebentar kemudian mati. Jadi beginilah caranya untuk mereset menggunakan scanner OBD2. Oke. Nanti akan saya update bagaimana setelah di reset. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.